Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis soal UTBK, yaitu soal PCK pilihan ganda sederhana. Pada jenis soal ini, kakak hanya dapat memilih satu jawaban yang menurut kakak paling tepat. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pak Panji akan mengajarkan suatu topik baru kepada peserta didiknya dengan pendekatan teaching at the right level. Namun, beliau belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyarat materi tersebut. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah, langsung kita bahas saja. Pada opsi A, melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik terkait pengalaman belajarnya. Wawancara tersebut kurang tepat dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, jadi opsi kurang tepat. Pada opsi B, merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, guru memang perlu melakukan asesmen awal. Dengan asesmen awal tersebut, guru dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyarat. Hasil asesmen awal tersebut digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Opsi B ini merupakan jawaban yang tepat. Kita coba analisis juga opsi lainnya. Pada opsi C, meminta data pihak sekolah terkait minat dan bakat peserta didik. Hal ini kurang tepat dilakukan untuk mempersiapkan pembelajaran, jadi bukan jawaban yang tepat. Pada opsi D, mempersiapkan kegiatan pembelajaran sambil mengira-ngira kebutuhan peserta didik. Hal ini jelas tidak tepat karena hanya perkiraan. Pada opsi E, langsung mengajar dan melakukan improvisasi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pendekatan teaching at the right level, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Selanjutnya, kita bahas soal yang kedua. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Aziz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen awal diketahui 45% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 15% kinestetik, dan 40% auditori. Pak Aziz juga memperoleh informasi minat dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Pada saat merencanakan pembelajaran, guru akan menerapkan pendekatan berdiferensiasi. Berikut ini adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses yang dapat digunakan guru, kecuali kata kunci pada soal yaitu diferensiasi proses. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan belajar siswa yang beragam. Pada konteks soal yang ditekankan adalah diferensiasi proses, di mana guru menggunakan berbagai proses atau cara yang berbeda dalam memahami kebutuhan peserta didik. Kita lihat masing-masing opsi jawaban. Pada opsi A, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sumber belajar dalam bentuk modul digital interaktif. Kegiatan tersebut bisa digunakan sebagai salah satu kegiatan dalam diferensiasi proses. Pada opsi B, peserta didik diminta mengamati dan mendiskusikan isi video untuk memperoleh pengetahuan baru. Kegiatan ini juga bisa digunakan sebagai salah satu kegiatan dalam diferensiasi proses. Pada opsi C, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan praktik bermain peran. Kegiatan ini juga bisa digunakan sebagai salah satu kegiatan dalam diferensiasi proses. Pada opsi D, guru membuat beberapa sudut belajar untuk memberikan kesempatan peserta didik bergerak saat mengakses informasi. Kegiatan ini juga bisa digunakan sebagai salah satu kegiatan dalam diferensiasi proses. Pada opsi E, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, dan sebagainya. Nah, jawaban ini termasuk diferensiasi produk dan bukan diferensiasi proses. Sehingga opsi ini adalah jawaban yang tepat, karena yang ditanyakan adalah kecuali, atau dengan kata lain, selain diferensiasi proses. Sebelum kita melanjutkan pembahasan soal selanjutnya,
Jika kakak ingin mendapatkan bimbingan PPG Dalja Piloting dari awal atau pembelajaran mandiri sampai akhir atau UTBK, kami menyediakan contoh dan tips mengerjakan aksi nyata serta jurnal pembelajaran modul PMM, contoh jawaban tugas modul PMM dan post tes PMM, latihan soal UTBK yang terdiri dari SJT dan PCK beserta pembahasannya, contoh perangkat pembelajaran ujian kinerja, tips membuat video praktik pembelajaran, contoh studi kasus reflektif, grup diskusi video pembelajaran, soal FR, dan berbagai fasilitas lainnya. Berikut ini adalah contoh tampilan dari latihan soal atau tryout UTBK yang kami sediakan. Tentunya berbasis komputer atau CAT sesuai dengan tes aslinya. Fasilitas tersebut bisa kakak dapatkan dengan bergabung bersama bimbel PPG kami melalui website bimbel.ladida.id atau dapat menghubungi nomor admin kami yang kami cantumkan pada deskripsi video ini. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Pak Harun menghadapi permasalahan minat membaca siswanya yang rendah. Ketika ditugaskan membaca, siswa tidak begitu antusias dan tidak tertarik melakukan aktivitas lain. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat membaca adalah poin dari soal tersebut adalah tindakan yang tidak sesuai untuk meningkatkan minat membaca siswa. Kita langsung lihat masing-masing opsi jawaban. Untuk opsi A, meningkatkan minat membaca siswa dengan menggunakan buku cerita bergambar. Kegiatan ini efektif karena buku cerita bergambar dapat menarik perhatian siswa dan meningkatkan minat membaca. Opsi B, siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan dan memilih buku yang disenanginya. Kegiatan ini dapat meningkatkan minat membaca siswa karena mereka bisa memilih bahan bacaan yang menarik bagi mereka. Opsi C, meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. Kegiatan ini kurang efektif dilakukan karena jika hanya memberikan penjelasan tentang pentingnya membaca, tidak akan cukup untuk merangsang minat membaca siswa. Siswa perlu pengalaman langsung dan terlibat aktif. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ini. Kita coba lihat opsi D dan E. Pada opsi D, menyediakan pojok membaca dengan buku-buku yang menarik bagi siswa. Kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung minat membaca siswa. Pada opsi E, meningkatkan minat membaca melalui penugasan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Kegiatan ini dapat membentuk kebiasaan membaca dan meningkatkan minat siswa terhadap literasi. Dengan demikian, kegiatan pada opsi C kurang berkaitan karena kurang menekankan pengalaman langsung dan interaksi aktif dengan materi bacaan. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Bu Rahma adalah seorang guru. Pada saat pembelajaran tentang tes laporan hasil observasi, suasana kelas tidak kondusif. Beberapa di antaranya susah diatur dan tidak fokus pada saat proses pembelajaran. Khususnya saat guru berceramah menyampaikan materi teks laporan hasil observasi. Bu Rahma terus berusaha untuk memecahkan masalah ini. Sebagai guru profesional, hal yang dapat dilakukan Bu Rahma adalah Oke, langsung saja kita bahas. Seorang guru itu harus melakukan refleksi tentang kelebihan dan kekurangan terkait proses pembelajaran. Pada konteks soal, guru harus melakukan refleksi ketika menjumpai masalah peserta didik yang tidak fokus. Selanjutnya, guru harus bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kita lihat pada masing-masing opsi jawaban. Pada opsi A, guru menerapkan metode belajar dengan berkelompok menjadikan peserta didik yang susah diatur sebagai ketua kelompok. Hal ini tidak dapat dilakukan. Ketua kelompok tidak dapat dipilih berdasarkan sikap negatif yang ia lakukan, karena tentunya akan menimbulkan dampak negatif juga. Opsi B, berkomunikasi dengan orang tua secara periodik. Opsi ini juga tidak tepat. Tidak mungkin dalam konteks pembelajaran saat siswa susah diatur, lalu kita lapor ke orang tua. Memang untuk mengatasi permasalahan peserta didik mungkin saja membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Tetapi ini bukan menjadi sebuah solusi untuk diterapkan dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya opsi C. Mengajar dengan penuh ketegasan dengan mengedepankan prinsip punishment sesuai kinerja peserta didik. Pemberian hukuman atau punishment pada pembelajaran paradigma baru sebaiknya tidak dilakukan.
Jadi ini bukan opsi yang tepat. Opsi D mengajarkan dengan penuh ketegasan melalui vokal lantang dan mobilitas tinggi sehingga menjangkau seluruh ruang kelas. Kita lihat konteks soalnya. Fokus pada soal itu ada peserta didik yang susah diatur dan tidak fokus saat guru menggunakan metode ceramah. Jadi, guru harus reflektif mengakui bahwa itu adalah kesalahan guru. Maka tidak bisa hanya dengan mengeraskan vokal saja. Jawaban yang tepat adalah opsi E, memilih metode diskusi yang membuat peserta didik berkontribusi aktif, menggunakan media yang menarik dan inovatif, serta memperagakan keterampilan tertentu yang harus dikuasai peserta didik. Artinya, pembelajarannya yang diubah. Penggunaan metode diskusi akan membuat siswa lebih berkontribusi dalam pembelajaran. Penggunaan media yang menarik juga akan meningkatkan daya tarik siswa. Di opsi jawaban ini memperlihatkan bagaimana guru berinovasi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran, sehingga ini merupakan opsi jawaban yang paling tepat. Jika kakak ingin selalu mendapatkan informasi terbaru, silahkan bergabung dengan grup diskusi khusus PPG Dalja Piloting dan follow channel WhatsApp PPG Dalja Piloting yang linknya kami sertakan pada deskripsi video ini atau pada bio akun ini. Terima kasih.